Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggota, saya Anggis Manulang dan teman saya Nabila dan teman saya Answada. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik sejarah dan perkembangan teknologi informasi. Mari kita simak pembahasannya secara bersama-sama. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah alat yang dibikin manusia untuk membantu mereka membuat pesan, menyimpan catatan, dan mengirim kabar ke orang lain. Sejarahnya terbagi menjadi 4 era utama. Itu pertama, zaman pra-mekanis atau manual. Di zaman itu belum ada mesin, apalagi listrik. Manusia masih memakai tenaga dan alat seadanya untuk meninggalin jejak informasi. Bangsa Sumeria, bayangin mereka itu paling rajin nyatat karena belum ada buku. Mereka nulis pakai huruf paku di atas tanah liat yang masih basah. Ini adalah cara pertama manusia mempunyai flash disk atau penyimpanan data supaya nggak lupa sama catatan atau aturan negara. Kedua, mesin kuno. Mereka membuat hieroglif, isinya simbol-simbol keren yang mewakili suara atau ide. Jadi kalau mau kirim pesan, mereka kayak main tebak gambar tapi versi serius. 3. Penemuan kertas. Orang Tiongkok penemuan kertas. Dulu orang nulis di batu atau kulit hewan. Lalu Sailun dari Tiongkok mempunyai ide bikin lembaran tipis dari campuran serat kayu dan kain bekas. Selanjutnya ada abakus atau sempoa. Orang dulu juga butuh ngitung, gak cuma nulis. Sempoa bisa dibilang kakek buyutnya kalkulator. Munculnya di Babilonia, alat ini untuk bantu orang dagang biar gak pusing ngitung manual. Saya Anggis Manulang akan melanjutkan video pembahasan era mekanis tahun 1450 sampai 1840. Masa ini menandai lahirnya teknologi yang mampu menggandakan informasi secara cepat dan mesin hitung otomatis. Yang pertama, mesin cetak Gutenberg tahun 1455. Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak bergerak. Sebelum ini, buku harus ditulis tangan. Mesin ini memicu ledakan informasi di seluruh dunia dan memungkinkan ilmu pengetahuan menyebar ke masyarakat luas, bukan hanya kaum elit. Yang kedua, Pascal Linne, 1642. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanis pertama. Yang ketiga, Analytical Engine, tahun 1830-an. Carles Babbage merancang mesin yang bisa diprogram. Meski tidak selesai dibangun pada masanya, desain ini adalah otak komputer modern. Babbage kemudian dijuluki sebagai bapak komputer. Answada bakal melanjutkan tentang era elektromekanis pada tahun 1840 sampai 1940. Listrik mulai digunakan untuk mengirimkan pesan. Kecepatan transmisi informasi meningkatkan dari kecepatan fisik kuda atau kapal menjadi kecepatan cahaya. Telegraf pada tahun 1837, Samuel Morse menciptakan telegraf. Pesan kini bisa terkirim melintasi benua dalam hitungan menit menggunakan kode Morse. Telepon pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan alat yang bisa melalui kabel listrik. Radio pada tahun 1894, Guglielmo Marconi menemukan komunikasi nirkabel atau wireless pertama.
Kemungkinan informasi disebarkan ke jutaan orang secara serentak. Yang keempat, era elektronik. Dari tahun 1940 sampai sekarang. Ada komputer pertama yaitu di tahun 1940-an. ENIAC komputer adalah komputer digital elektronik pertama yang sangat besar. Ukuran ruangan, namun penentuan transistor pada tahun 1947 mengubah segalanya. Komputer menjadi lebih kecil, murah, dan efisien. Lahirnya internet pada tahun 1969 berawal dari proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan AS untuk menghubungkan komputer-komputer militer. Inilah cikal bakal jaringan global. Personal komputer atau PC dari tahun 1970 sampai 1980-an. Perusahaan seperti Apple dan IBM mulai membawa komputer ke dalam rumah dan kantor. World Wide atau Web pada tahun 1990. Tim Berners-Lee menemukan www yang membuat internet bisa diakses dengan mudah melalui browser oleh orang awam. Era mobile dan cloud tahun 2000-an. Munculnya smartphone, iPhone atau Android membuat informasi ada dalam genggaman selama 24 jam. Data tidak lagi disimpan di alat fisik, melainkan di cloud. Era kecerdasan buatan atau AI tahun 2020-an. Teknologi informasi kini tidak hanya menyimpan data, tapi bisa berpikir, menganalisis, dan membantu kreativitas manusia melalui AI, seperti yang kita gunakan saat ini. Inti pertama adalah transformasi kecepatan dan jarak, di mana manusia berhasil memutuskan ketergantungan penyebaran informasi pada penggerakan fisik. Jika dahulu informasi hanya bisa berpindah secepat langkah kaki atau laju kendaraan, penemuan telegraf hingga internet, kemungkinan data bergerak dalam kecepatan cahaya. Hal ini mengubah dunia menjadi ruang yang seolah tanpa batas, di mana komunikasi global dapat terjadi secara instan dalam hitungan detik. Inti kedua adalah miniaturisasi dan peningkatan kekuatan komputasi. Sejarah mencatat pergeseran luar biasa dari mesin komputer raksasa yang memenuhi ruangan seperti ENIAC menjadi chip mikroskopis yang jauh lebih bertenaga di dalam saku kita. Proses ini bukan sekedar mengecilkan ukuran fisik, melainkan tentang efisiensi, energi, dan materi untuk menciptakan alat bantu otak yang mampu memproses triliunan data dengan akurasi yang melampaui kemampuan kognitif manusia secara manual. Inti terakhir adalah demokratisasi pengetahuan. Teknologi informasi yang telah meruntuhkan tembok eksklusivitas informasi yang dulu hanya dikuasai oleh segelintir pihak dengan model besar atau akses ke perpustakaan fisik. Saat ini, siapapun dengan koneksi internet memiliki akses yang sama terhadap gudang ilmu pengetahuan dunia. Perkembangan ini mengubah peran manusia ini sekedar konsumen informasi menjadi produsen konten yang secara mendasar mengubah cara masyarakat bekerja, belajar, dan berinteraksi.